Guys, balik lagi sama gua nih di channel ini, di Ruang Podcast. Channelnya sih Ruang Podcast ya, cuma gua masih bingung nih mau bahas apa podcast. Sementara gue juga ngerasa belum siap juga sih ini mau podcast sama siapa. Kali ini gue mau ceritain satu hari kejadian horor gue sama istri ya. Kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian horor bareng istri? Cuma gua garis bawah ini ya di sini. Horornya itu gua bukan ketemu setan atau hantu kayak gitu. Ini menurut gua horor banget, lebih dari itu. Oke, mulai aja nih. Jadi gini awalnya. Kejadian itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu gua masih kerja. Uh, gua tuh sekantor sama istri gua. Ya bisa dibilang enak ya, gua sekantor sama istri, bisa barengan tiap hari. Gua di rumah bareng, di jalan bareng, di kantor bareng, semuanya bareng gua. Jadi gini, hari Sabtu itu gua udah niat nih, pulang kerja gua mau nengokin temen gua dulu yang habis operasi. Jadi gua sengaja nih, gua hari Sabtu itu gua bawa mobil nih sama istri gua. Kebetulan gue berangkat agak pagian dari rumah sekitar jam 6 lewat lah, karena istri gue juga ada acara senam pagi katanya di kantor. Cuma gue diajakin ikut, cuma gue gak mau ikut. Gue malas kalau senam kayak gitu karena badan gue kaku, gak bisa senam. Nah ya berangkatlah gue pagi. Singkat cerita gue udah sampai kantor, istri gue senam, terus gue biasalah gue cowok ngopi ngerokok gitu. Sedangkan gue kan kerja masuk itu jam 9 pagi. Udah beres tuh ceritanya, tuh udah selesai senam ya, masuklah kerja. Biasa kerja di kantor, dia fokus, istri gue fokus sama kerjaannya, gue fokus sama kerjaan gue sendiri. Singkat cerita lah, gue ke hari Sabtu itu kerja pulang jam 3 pagi nih, jam 3 sore, sorry jam 3 pagi. Nah berangkatlah gue nengokin teman gue ke daerah Sentul Bogor, lewat tol biasa ya, nggak ada hambatan lah, gue di jalan biasa aja. Jalanan ya macet dikit lah, pintu keluar tol Sentul. Nah udah, singkat cerita gue sampailah ke rumah teman gue. Biasa gue nengokin ya, ngobrol-ngobrol dikit lah, ngeliat gidul dikit, ketemu nyokapnya, ketemu anaknya, ya bercanda-bercanda sama anaknya, nanyain kabar beritanya. Cuma gue gak ketemu istrinya temen gue, katanya dia lagi ngelatih basket soalnya istrinya. Kurang lebih gue di sana 1 jam lah, kira-kira 1 jam lebih. Pokoknya gue pulang itu jam 5 lewat dari rumah temen gue. Disitulah gue mulai kejadian horor itu mulai. Pulang dari rumah temen gue tuh ngajakin main ke istri gue ngajakin ke perumahan Semerkon Bogor yang baru. Nah di situ gue ngelewatin jalan kecil, ditunjukin lah gue jalan sama temen gue tuh, lewat sini ya gue ikutin. Pakai Google Map juga sih, gue takutnya nyasar soalnya. Masuklah gue ke jalan yang kecil, cuma cukup satu mobil jalannya itu. Perwis di jalan pun mobil gitu, barengan lewat tuh bingung. Kita cerita gue nyampe ke Semarkon, lihat-lihat ya, pemandangannya emang bagus lah di sana. Nyampe gue ke sana, ke atas terus sampai ke Gunung Gelis ke atas. Nah mulai nih cerita horornya. Gue udah nyampe ke atas kan, bukan dari situ udah mau maghrib nih, gue putar balik ke bawah. Tujuannya kan maghrib, mau nyari masjid dulu gitu. Habis itu rencananya tuh mau makan. Nah karena perjalanannya tuh enak, agak sepi juga sih, perumahan gitu ya, pemandangannya bagus. Nah istri gua tuh minta bawa mobil, cuma kan dia belum lancar, sama gua nggak dikasih. Kata gue nanti lah, nunggu lancar dulu, dia pengen. Terus sama gue tetap mau dikasih. Disitulah mulai horor bete sama gue sepanjang jalan.
Gua turun biasa ngobrol biasanya awalnya sih gua asik bercandaan di mobil ngobrol bareng biasa gitu. Tiba-tiba pas dia minta kayak gitu sama gua nggak dikasih ya otomatis bete gitu. Nggak mau, sedangkan gua sih gua nggak ngasih dia bawa mobil itu karena gua takut itu kan turunan, ya kan ngerem ya belum begitu gimana yang nginjeknya, takutnya langsung sekaligus ngerem yang belakang kenceng nanti kan nabrak. Gua tuh tujuannya baik, udahlah gitu. Nggak dikasih kan sama gue, bete. Cuma biar bete tuh sama gue tuh udah tuh nggak ngobrol gue pokoknya di sepanjang jalan, biarin bete gue ketemu ini tempat makan sambal ijo yang di Panduraya. Makan dulu lah biasa di situ, biasa sambil bete pun makan gitu. Tapi nggak sambil ngobrol gitu, masing-masing aja makan udah kayak gitu. Udah beres makan ya katanya dia pengen kopi, nyari lah gua daerah situ kopi, adalah ke ST Indonesia, tahu kan kalian ST Indonesia. Nah di situ gua beli kopi, beli kentang goreng, ya beli es krim, ya biarin sambil bete kita tetap masih, intinya tuh mau nikmatin malam mingguan berdua gitu kayak orang-orang pacaran. Udah ya kurang lebih gue di situ 1 jam lah, nggak lama-lama karena dia juga udah nggak enak gitu. Raut wajahnya, ya udah gue ajakin pulang. Tapi sebelum ngajakin pulang gue udah tawarin mau kemana lagi, mau ke Jakarta, mau ke Cibubur, mau ke Puncak. Sempet gue tawarin cuma dia tolak, kata dia udahlah daripada gak enak kayak gini kan malam mingguan juga, ya udah kita pulang. Pulang lah gua tuh pulang ke Lewiliang. Kalau kata orang sih Lewiliang itu Bogor coret. Nah tau lah kondisi jalanan Lewiliang kayak gimana kalau weekend. Perjalanan gua kan harusnya 1 jam, bisa nyampe 3 jam gua ke rumah, macetnya kayak gimana. Nah singkat cerita gua pulang dari ST Indonesia itu habis minum kopi biasa, bisa santai dikit, masih bete kata dia nggak gua kasih bawa mobil. Udah gitu gua di perjalanan biasa ya masing-masing dia sambil ngomel-ngomel ke gua, ngoceh-ngoceh sama gua gak diheroin, fokus bawa mobil gitu. Sampailah gua ke depan IPB itu kira-kira jam 9 malam, macet total. Jam 9 malam itu gua heran itu yang itu ada apa tuh, macet total. Nah di sini juga gue sekalian mau nyampe ini ke pemerintah kali aja podcast gue dilihat, semoga secepatnya ada tol lah ke yang ke Bogor Barat, bisa nyambung ke Rangkas Bitung sana. Kalau ada tol kan enak, perjalanan kurang lebih bisa 20 menit lah kalau ada tol tuh. Nah balik lagi ke depan IPB tadi, dan depan IPB tadi gue macet total nih. Nah udah dia marah ke gue, bete gitu ya kan ya, bete macet total, dia capek. Nah gue udah bingung, udah diocehin terus sepanjang jalan. Ya mau gimana kata gue, kalau misalkan di mobil ya kayak gini udah gue, kalau di motor sih enak kan ya, bisa kita masuk kiri masuk kanan gitu, bisa salang-salang biarin macet. Ini di mobil mau gimana, mau ke kiri mau ke kanan nggak bisa. Ya udah gue ngikutin dikit nggak jauh dari PB kan ada turunan, ada jembatan. Nah kira-kira gue di situ aja, baru di situ 1 jam gue macet parah, macet total dari depan IPB ke jembatan IPB itu. Kalau kayak orang Bogor sih apalagi orang yang tahu lah dekatnya kayak gimana tuh, gue 1 jam di situ karena macet total. Nah di situ mulai nih gue udah jam 10 di situ, gue udah mulai ngerasa nih mobil kok ini indikator akinya itu kok berkedip terus dari situ. Udah berprasangka buruk aja gue nih, bakalan kayak kemarin. Soalnya udah pernah kejadian sekali dulu habis lebaran, gue mobil kayak gitu kan, aki indikator aki tuh nyala taunya kagak mati, terus kagak bisa starter, terus setirnya itu ngunci, posnelingnya tuh udah nggak bisa dibelokin. Kejadian lagi lah
malam itu udah jam 10 malam, macet total. Tiba-tiba setir gua susah dibelokinnya, gua nyari lah ke pinggir gitu ya biar masih bisa jalan tuh, ke pinggirin gua sama gua mobil tuh biar gak ngalangin mobil lain kalau mobil gua mati. Udah kerasa sama gua tuh mobil udah gak enak, setirnya udah gak bisa belokin, gua kepinggirin, gua matiin, udahlah di situ bener kejadian lagi kedua kalinya. Mobil gua mati, nggak bisa starter, akinya nggak kuat, akinya nggak gecas, entah kenapa dah. Itu mobil gua kagak ngerti. Udah gitu, udah dia bete kan, istri gua bete, mobil mati, ya mau gimana ya, marah-marah ke gua, udah gua bingung banget tuh, gua bingung, udah pusing gua. Nelpon lah gua ke montirnya saudara gua, minta ditolongin. Udah pusing lah gua memang ngadepin malam itu. Ini yang kata gua horor banget buat gua. Udah macet, mobil mati, mogok, ada istri gua marah-marah, udah gua bilang. Di balik itu sih gua kasihan juga sih sama istri gua, capek kali udah malam juga jam 10 malam, mana mobil mati. Inisiatif lah gua nelpon montirnya saudara. Pertama gua nelpon saudara gua, tapi saudara gua katanya lagi gak enak badan, disamperin lah sama montirnya, minta dicek lah sama gua. Tapi sebelum itu alhamdulillahnya itu ternyata masih ada orang baik di jalan. Gua kan mobil gua mogok nih, kira-kira 20 menit lah gua berhenti di situ. Habis gua nelpon saudara gua tuh biar dicek gitu mobil gua biar hidup lagi. Ada mobil losbak, mobil pick up gitu lewat, bukan diri itu, dia berhenti. Alhamdulillahnya tuh masih ada orang yang baik yang mau nolongin gua lah. Cuma kayak lucunya tuh kayak gini, dia nolongin gua sih bersyukur sih ya, intinya gua bersyukur masih ada orang baik di jalan gitu nolongin gua sih bersyukur. Cuma kejadian lucunya ini tuh dia berhenti gara-gara ngelihat gua dikira tetangganya. Katanya badan gua gedenya sama, mobilnya sama, warnanya pun sama, warna putih sama kayak mobil gua. Berhentilah dia, pas dia turun nyamperin gua, dia bilang kayak gini, supir si pick up itu berdua tuh dia sama temannya. Nah dikira siapa gitu, gua lupa namanya. Dikira tetangga katanya, habis badannya sama katanya, mobilnya sama, warnanya sama. Dia turun, ternyata dia menolongin, ya mungkin gara-gara kira gue tetangganya gitu ya. Cuma ya mungkin dia kadang turun gitu ya, udah terlanjur turun ya. Mobil gue di jumper lah, singkat cerita mobil gue di jumper pakai akinya dia gitu. Gue sangat bersyukur sih udah ditolongin, masih ada orang baik gitu di jalan gitu, masih ada yang perhatian ke lingkungan sekitar gitu. Biarin ribet lah gitu ya, dia ngebuka akinya gitu, ngebuka ya akinya gitu buat di jumper gitu ke aki gue biar mobil gue nyala. Di jumper lah gue sama dia. Nyala lah, nggak lama nyala sih. Gue sangat berterima kasih sih sama orang itu gitu ya. Semoga dia kalaupun suatu saat orang itu lagi kesusahan di jalan ya, tolongin juga lah gitu, ada balasannya dari yang di atas itu. Soalnya dia juga supir lama katanya, habis pulang kerja. Ada cerita sedikit-sedikit lah sama dia, pulang kemana gitu, dia habis dari mana ya, gue ceritain gue juga sedikit, gue pulang kemana gitu, habis dari mana gitu ya, biasa lah ngobrol dikit-dikit. Cuma jujur gue nggak ngasih upah ke dia, cuma gue ngasih minum doang ke itu orang gitu ya. Dia, karena di mobil gue tuh selalu ada aqua botol gitu, aqua gelas itu gue kasih dua satu gitu. Udah beres lah gitu, udah beres nyala mobil gue.
selesai gitu, ngobrol-ngobrol dikit dia cabut gitu pulang. Udah gue terima kasih gitu, ya sangat terima kasih sama dia, masih ada orang baik gitu. Nah di situ gue masih nunggu karena kan gue tadi udah nelpon ke saudara gue ya biar disamperin gue, biar dicek mobil gue. Yang gue anehnya itu mobil gue tuh akinya itu masih baru gue ganti, baru habis lebaran kemarin ya, kurang lebih belum 3 bulan kan gue aki gue, tapi malah mati. Itu gue yang heran, aki itu nggak tahu kenapa, apanya yang salah, entah mobil gue yang bermasalah, entah akinya gue nggak ngerti. Padahal akinya itu yang gue beli itu ya lumayan itu, cukup terkenal, bukan cukup terkenal ya, terkenal lah, banyak orang yang pakai kayak gitu. Udah gitu gue kurang lebih nunggu sejam, datang lah jam 11 malam, hampir setengah 12, montirnya saudara gue datang. Dia pun naik angkot, kira gue bawa motor kan, disamperin ternyata dia naik angkot. Ya gue kasihan juga gitu, jauh-jauh dia kan dari Batu Tulis Bogor, dari Batu Tulis dari kota gue di Indramayu, jaraknya cukup lumayan jauh tuh, sejam lah dia perjalanan naik angkot. Naik gue nunggu gitu, datang ya langsung dibongkar, diganti akinya pakai aki saudara gue tuh. Akinya tuh aki baru, bukan dikasih aki bekas gue, kayaknya itu masih aki baru. Dia bilangnya sih kayak gitu, bongkar ya selesai, beres lagi tuh, udah beres dibongkar ya udah akhirnya selesai ya, mobil gua hidup, jalan lagi, udah deh gua nyampe rumah. Nah sepanjang perjalanan ya gua sama istri gua ya mulai berdamai lah gitu. Dari situ gua damai, nyampe rumah ya udah gua sama-sama nyampe rumah nyampe rumah itu gua nyampe jam 12 malam. Pas gua liat jam kosong, luar biasa gara-gara mogok. Gue nyampe nyampe rumah udah selesai. Oke, thank you guys yang udah mau dengerin cerita singkat gue. Semoga kalian suka ya sama cerita gue. Thank you, bye.